Aristo Pangaribuan, salah seorang kuasa PPLN, menyebut salah satu tuntutannya ialah memohon agar DKPP memberhentikan Ketua KPU. Sebab katanya, tipologi perbuatan Hasyim terhadap kliennya sama dengan perbuatannya terhadap si wanita emas. Dan pada perbuatannya terdahulu itu, Hasyim telah dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir. Pada momen tersebut Aristo juga menjelaskan bahwa laporan ke DKPP merupakan upaya yang pertama, bahkan untuk sampai ke upaya mereka itu merupakan hal yang sudah luar biasa. Aristo juga menyebut upaya polisional masih dalam proses pengkajian untuk ditempuh. Dan katanya bukan hanya dari lembaga bantuan hukum mereka saja yang melakukan pendampingan, tapi ada koalisi LSM yang juga melakukan pendampingan terhadap korban. Tentu kita dapat memahami sikap para kuasa hukum itu yang berkesan tertutup, bahkan inisial dan dari negara mana PPLN itu bertugas, para awak media pun tak diberi info tentangnya. Hal tersebut dilakukan demi melindungi sang korban. Olehnya itu Maria Dianita Prosperiani, salah seorang kuasa hukum korban, memohon ke awak media agar bersikap empati kepada korban dengan tidak menyebut nama. Maria juga mengungkap bahwa korban masih mengalami trauma bila bertemu laki-laki. Bahkan dengan anggota LBH yang laki-laki saja kesan traumatik tersebut masih tampak. Berikut keterangan kedua kuasa hukum tersebut. Ini yang pertama, maksudnya pelaporan dari KPP yang pertama, karena untuk mengumpulkan keberanian untuk sampai ke sini aja udah luar biasa. Tapi dari si korban sebelumnya ini udah komunikasi, misalnya kayak ke Pak supaya tidak diganggu seperti itu atau? Oh sudah, itu udah termasuk dalam alat bukti. Itu sudah termasuk dalam alat bukti. Ini korban atau ada lagi? Saya nggak tahu, saya nggak berani berkomentar lah soal itu ya. Ini juga dilaporin ke kepolisian juga nggak Pak? Kita lagi kaji lah, apakah nanti sampai ke sana apa enggak. Pak, ini PPLN-nya di negara mana? Nggak, saya belum bisa kasih tahu, soalnya kasihan kan. Kasihan dia kalau saya kasih tahu di negara mana. Mas, ini kan udah... Nah, jangan. Mas, ini kan udah mengundurkan diri sebelum pemilu, artinya saat rekapitulasi perhitungan suara yang PPLN itu datang ke Indonesia, itu yang bersangkutan datang nggak ke Indonesia? Saya nggak bisa jawab, terlalu teknis. Maaf ya, soalnya saya ada kepentingan untuk melindungi identitas. Inisial. Saya nggak bisa jawab juga, sorry banget inisialnya. Kasihan nanti. Maksudnya nggak abu-abu apa? Nggak abu-abu, saya tahu, orangnya saya tahu. Kondisi korban sekarang apa? Korban kalau saya cerita sih memang memiliki trauma ya, terutama dengan laki-laki. Nah, karena ketika tadi tim kami mungkin untuk melihat kan dari LBH juga banyak yang laki-laki. Ini memang ada sampean. Oke, karena tadi kan memang satu tim kami itu banyak laki-laki. Jadi korban ini kaget dengan ada beberapa laki-laki masuk ke dalam ruangan. Jadi trauma itu masih terlihat. Jadi kami harap di sini rekan-rekan media sekalian bisa lebih empati terhadap korban dalam merahasiakan identitasnya. Karena di sini bagaimanapun juga yang kami lakukan adalah sebesar-besarnya kepentingan korban seperti itu ya. Sebesar-besarnya kepentingan klien kami yang sebagai korban dalam perkara ini. Apakah menjadi pelajaran seperti dan tindakan? Kami belum bisa jawab ya. Iya. Belum ada bukti banyak ke kepolisian. Nanti, ya itu dalam pertimbangan, Mas. Dalam pertimbangan. Pak, selain Udah, ya? pendampingan hukum, apakah sudah ada pendampingan psikologis ke korban? Jadi sudah banyak juga ya koalisi LSM yang mendampingi dia sudah, termasuk di luar dari pendampingan hukum. Mas, ini kan pertama kali ketemunya saat Mas Hasyim dinas ke luar negeri saat itu. Nah, setelahnya ketika terpisahkan oleh jarak, artinya memang ada upaya aktif dari Ketua KPU untuk ada sangat melalui sangat ada upaya aktif ada, kalau nggak mungkin sampai ke DKPP. Mas, penegasan aja untuk petitumnya apa ya? Nah, ini kan DKPP juga trennya untuk sanksi komisioner partai juga. Jadi apa yang diharapkan dari? Jadi gini, kita yang harapkan kan beberapa kali kan sudah peringatan keras terakhir ya. Itu kan kemarin jadi perdebatan juga kan di MK kan soal itu kan. Saya dalam argumennya mengatakan begini, ini peringatan keras terakhir di sini harus dilihat ini adalah tipologi perbuatannya sama dengan Hasnaini. Ya, artinya kalau begitu sudah tidak ada lagi peringatan keras terakhir, yaitu sanksi yang terberat, yaitu diberhentikan. Kami sepakat dengan petitum seperti dijelaskan oleh Aristo.
Sebab perbuatan ketua KPU itu merupakan pengulangan dari perbuatan asusila lainnya. Kita tentu belum lupa dengan sosok Hasnaini Muin. Ia melakukan hubungan mesra dengan Hasyim Asy'ari demi meloloskan partainya sebagai peserta pemilu. Baru kali ini rasanya ada terjadi pejabat publik menggunakan kewenangan untuk memenuhi birahinya. Hemat kami bekal utama seseorang untuk menjadi penyelenggara pemilu adalah integritas dan penghormatan yang tinggi atas etika dan moralitas, karena itu kode etik diadakan. Bahkan bekal seperti itu pun harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu hingga ke level di TPS. Karenanya terasa aneh memang tatkala skandal birahinya bersama wanita emas terungkap, Hasyim Asy'ari hanya dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir. Padahal modal utama yang wajib dimiliki oleh penyelenggara pemilu dilanggarnya. Akibatnya seperti saat ini, perilaku amoral kembali terulang. Bahkan korbannya saat ini alami trauma. Bukan mustahil masih ada wanita penyelenggara pemilu lain yang jadi korban birahi Hasyim Asy'ari. Bagi kami tiada pilihan selain impunitas etik yang berlaku bagi Hasyim Asy'ari harus diakhiri atau Dewan Penyelenggara Pemilu yang harus di-DKPP-kan. Tapi oleh siapa? Terakhir kami mengiringi doa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, LKBH FHUI, dan LBH APIK agar senantiasa diberi kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam mendampingi PPLN. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam konten kami kali ini. Berilah komentar apapun isinya merupakan penghargaan bagi kami. Salam.